Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angel Yahana Dilareli, NIM 1440118012. Di sini saya akan menjelaskan tentang GCS atau bisa disebut dengan Glasgow Coma Scale. GCS adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Namun, GCS hanya dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran orang yang mengalami cedera kepala. Saat ini, GCS juga digunakan untuk menilai tingkat kesadaran saat memberikan pertolongan darurat medis. Tingkat kesadaran seseorang bisa dinilai dari 3 aspek. Yang pertama ada mata, yang kedua ada gerakan, yang ketiga ada suara. Berikut saya akan menjelaskan cara mengukur tingkat kesadaran seseorang. Tingkat kesadaran tertinggi atau bisa dibilang terjaga sepenuhnya berada di skala 15, sementara yang terendah atau bisa dibilang koma berada di skala 3. Untuk mengetahui skala GCS, tim medis akan melakukan pengecekan sebagai berikut. Yang pertama ada mata. Nilai GCS yang dievaluasi melalui pemeriksaan mata jika tim medis meminta membuka mata dan merangsang seseorang dengan nyeri tapi mata orang tersebut tidak bereaksi dan tetap terpejam, maka poin GCS yaitu 1. Jika mata terbuka akibat rangsang nyeri saja, maka poinnya adalah 2. Jika seseorang dapat berkomunikasi tapi tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata tapi bukan kalimat yang jelas, maka poinnya adalah 3. Terus, jika seseorang dapat menjawab pertanyaan dari tim medis tapi pasien seperti kebingungan atau percakapannya tidak lancar, yaitu maka poinnya adalah 4. Dan terakhir, jika seseorang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar dan sadar penuh terhadap orientasi lokasi, lawan bicara, tempat, dan waktu, maka poin yang didapat adalah 5. Yang kedua adalah gerakan. Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respon gerakan. Yang pertama, tidak ada respon gerakan tubuh walau sudah diperintahkan atau diberi rangsangan, maka nilai GCS-nya adalah 1. Terus yang kedua, seseorang hanya dapat mengepalkan jari tangan dan kaki atau menekuk kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri, maka nilainya adalah 2. Selanjutnya, apabila seseorang hanya menekuk lengan dan memutar bahu saat diberi rangsangan nyeri, poin GCS yang didapat adalah 3. Lalu, seseorang dapat menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang nyeri, maka poin GCS-nya adalah 4. Contohnya, seseorang dapat menjauhkan tangan ketika dicubit. Selanjutnya, bagian tubuh yang tersakiti dapat bergerak dan orang yang diperiksa dapat menunjukkan lokasi nyeri. Poin GCS yang didapat adalah 5. Contohnya, ketika tangan diberi rangsangan nyeri, tangan akan mengangkat. Yang terakhir, seseorang dapat melakukan gerakan ketika diperintahkan, poin GCS-nya yaitu adalah 6. Yang ketiga adalah suara. Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respon suara. Yang pertama, jika seseorang tidak mengeluarkan suara sedikit pun meski sudah dipanggil atau dirangsang nyeri, maka nilai GCS-nya adalah 1. Yang kedua, jika suara yang keluar seperti rintihan tanpa kata-kata, maka poin GCS-nya adalah 2. Selanjutnya, seseorang dapat berkomunikasi tapi tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata tapi bukan kalimat yang jelas, poin GCS yang didapatkan yaitu 3. Selanjutnya, jika seseorang dapat menjawab pertanyaan dari tim medis tapi pasien seperti kebingungan atau percakapan yang tidak lancar, maka poin yang didapat adalah 4. Yang terakhir, seseorang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar dan sadar penuh terhadap orientasi lokasi, lawan bicara, tempat, dan waktu, maka poin yang didapat adalah 5. Selanjutnya, jika mata seseorang terbuka hanya dengan mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata, maka poin GCS yang didapat yaitu 3. Jika mata terbuka secara spontan tanpa diperintah atau sentuhan, maka poin yang didapat adalah 4. Dari seluruh GCS yang didapat dari menjumlahkan tiap poin yang diperoleh dari ketiga aspek pemeriksaan di atas, skala ini dipakai sebagai tahap awal mengevaluasi kondisi seseorang yang pingsan atau baru mengalami kecelakaan.
kemudian tidak sadarkan diri. Meski bisa dilakukan untuk menentukan tingkat kesadaran, GCS tidak bisa dipakai untuk mendiagnosis penyebab penurunan kesadaran atau koma. Maka dari itu, sebagai penolong pertama, Anda bisa melaporkan angka GCS kepada pihak tim medis yang menangani selanjutnya. Perhitungan ini berguna bagi dokter sebagai dasar untuk menentukan penanganan, juga untuk menilai respon terhadap pengobatan yang diberikan. Sekian penjelasan GCS dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.